Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini bertemu kembali dengan saya Pendeta Febri Parimo Rampengan selaku Ketua Majelis Jemaat Samaria Tangerang dalam program Morning Call GPIB. Sebelum kita mengawali akan seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka kita akan disapa terlebih dahulu oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau yang adalah sumber segala hikmat. Di pagi hari ini sebelum kami mengawali akan tugas panggilan kami mau memperlengkapi diri kami dengan firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu akan menjadi pandu dalam kehidupan kami. Kami juga meyakini bahwa firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Melalui firman Tuhan kami juga akan diteguhkan iman dan percaya kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah, karena kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Amsal pasal 17 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, orang fasik diam-diam menerima suap untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ujung bumi. Demikian firman Tuhan dan terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali dalam doa syafaat kita berdoa untuk para pemimpin atau para pejabat negara. Bahkan kita juga berdoa untuk setiap individu yang ada dalam jajaran pemerintahan. Dan dalam doa syafaat itu biasanya doa yang kita ucapkan adalah, ya Tuhan berikanlah hikmat-Mu, berikanlah kebijaksanaan-Mu untuk para pemimpin negeri ini. Jarang sekali dalam doa syafaat yang kita lakukan untuk para pemimpin bangsa dan negara ini kita meminta Tuhan memberikan kekayaan. Dan hal itu bukan tanpa sebab, karena tentunya kita mengetahui bahwa hikmat dan kebijaksanaan itu lebih utama, lebih penting dibandingkan dengan kekayaan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang hikmat, dalam Amsal pasal 17 ayat 23 dan 24 ini, hikmat digambarkan begitu besar peranannya di dalam memelihara dan menjaga kehidupan manusia. Dengan hikmat, manusia bisa memiliki keselamatan. Dengan hikmat, manusia dipandu atau dituntun untuk menjalani kehidupannya dengan benar. Hikmat menuntun manusia agar selalu hidup di jalan yang lurus. Hikmat selalu menuntun manusia untuk tidak menyimpang dari jalan yang benar. Hikmat bagi penulis kitab Amsal, dia mau menegaskan dan mengatakan bahwa hikmat itu harus dipegang sebagai sebuah didikan yang senantiasa mengarahkan manusia pada kehidupan. Oleh karena itu, hikmat itu harus dipelihara dalam kehidupan manusia. Hikmat tidak boleh dilepaskan. Hikmat tidak boleh ditinggalkan. Sebagai sebuah didikan, hikmat tidak hanya mengajarkan tentang sesuatu yang benar, tetapi sebagai sebuah didikan, hikmat juga mengajarkan sesuatu yang bijak. Sahabat GPIB, dalam bacaan ini Amsal memperlihatkan kepada kita dua karakter atau dua tipe orang.
Orang yang pertama adalah disebut sebagai orang fasik, dan orang yang kedua adalah orang yang berpengertian atau orang yang berhikmat. Dalam ayat 23 digambarkan tentang kehidupan sebagai orang fasik. Orang fasik ini adalah orang yang selalu mau menerima suap hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hidup sebagai orang fasik selalu dipenuhi dengan kesengajaan untuk membelokkan kebenaran, untuk membelokkan keadilan, meski dia tahu yang benar itu apa. Lalu kemudian kehidupan orang fasik itu digambarkan oleh penulis Amsal ini, bahwa dalam dirinya nilai-nilai yang ada dalam kehidupannya itu bisa dibeli. Kesetiaan pada kebenaran itu kalah dengan keuntungan pribadi. Ya, jadi berbicara tentang kebenaran, kesetiaan itu hampir tidak ada dalam kehidupan orang fasik. Apalagi ketika dia diiming-imingi oleh sesuatu yang bisa menguntungkan dirinya, maka nilai-nilai dalam kehidupannya bisa dibeli. Lalu selanjutnya, tipe orang yang kedua adalah orang yang disebut sebagai orang berpengertian atau orang yang berhikmat. Adapun ciri dari orang yang berhikmat ini, hikmat itu selalu ada di depan matanya. Artinya hidupnya selalu fokus, hidupnya selalu terarah pada apa yang benar di hadapan Tuhan. Ciri orang berhikmat atau orang berpengertian ini adalah berbanding terbalik dengan orang fasik. Dia adalah orang yang tidak mudah tergoda oleh berbagai keuntungan pribadi. Dia adalah orang yang tidak mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas karena tujuan hidupnya itu adalah jelas. Lalu kemudian penulis kitab Amsal juga memperlihatkan kepada kita bagaimana perbedaan itu nampak nyata dengan terang benderang, bahwa kehidupan orang fasik itu sebenarnya dia tahu apa yang benar, tetapi dia lebih memilih untuk membelokkan keadilan. Dia lebih memilih untuk membelokkan kebenaran, dan dia lebih memilih untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Sementara orang berpengertian atau orang yang berhikmat adalah orang yang menjadikan kebenaran atau hikmat itu sebagai fokus hidupnya. Sehingga orang yang berhikmat ini adalah orang yang tidak pernah mudah tergoda oleh berbagai macam cobaan, godaan. Dia selalu fokus tertuju kepada Tuhan dan tidak mudah pandangannya ini diarahkan kepada arah yang lain. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentunya tahu bahwa dunia ini penuh dengan tawaran yang menggiurkan mata. Ada orang yang menawarkan untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan secara cepat. Ada orang yang kemudian menawarkan kepada kita untuk mencari atau melakukan jalan pintas untuk memperoleh keuntungan buat diri kita sendiri. Ada orang yang menawarkan berbagai macam kompromi, baik kompromi besar maupun kompromi yang kecil, tetapi semuanya itu mendatangkan bahaya atas kehidupan kita. Nah, Amsal pasal 17 ayat 23 dan 24 ini secara khusus mengingatkan kita bahwa yang membuat seseorang sanggup berdiri dengan teguh di tengah berbagai kompromi, di tengah berbagai tawaran ataupun cobaan, godaan yang menggiurkan mata, itu bukanlah terletak pada kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Tetapi Amsal mengingatkan kalau seseorang tidak mudah tergiur dengan berbagai macam kompromi, rayuan, godaan yang ada, itu disebabkan karena hatinya selalu fokus tertuju pada hikmat Tuhan setiap hari. Dan hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita untuk kita mau memeriksa, mengevaluasi dan mengoreksi. Apakah hikmat Tuhan itu sungguh-sungguh ada di depan mata kita? Apakah firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi pertimbangan yang utama dalam pelbagai keputusan yang kita ambil? Atau justru sebaliknya, mata hati kita mulai melayang-layang seperti orang bebal?
atau orang fasik? Atau jangan-jangan mata hati kita mulai mengejar hal-hal yang menjanjikan keuntungan sesaat, namun mengorbankan keadilan dan kebenaran. Nah, oleh karena itu sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau menuntun dan mengajak kita untuk memilih jalan yang mana yang mau kita pilih. Apakah kita mau memilih jalan hidup yang benar dengan memakai hikmat Tuhan sebagai panduan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita, atau justru sebaliknya, kita masih memilih untuk hidup sebagai orang fasik. Tetapi pada hari ini sekali lagi firman Tuhan mau mengajak kita. Firman Tuhan mau menolong kita agar pilihan hidup yang kita ambil adalah memilih hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita diajak untuk memilih pada pilihan supaya menempatkan hikmat Tuhan sebagai fokus, sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah dibelokkan oleh berbagai macam godaan materi apapun yang datang menghadang kita. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan ini sekali lagi meneguhkan dan menguatkan pilihan kita. Agar kita boleh menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berpengertian. Sehingga dalam kehidupan kita, kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi ini yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga Tuhan izinkan kami untuk kami boleh menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Sebelum kami memulai akan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami ingin menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah pikiran kami ya Tuhan, agar kami senantiasa selalu berpikir jernih di sepanjang hari ini. Tuntunlah hati kami, agar ketika kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami mengalami ketenangan. Dan kuatkanlah tubuh kami ini ya Tuhan, supaya kami dapat menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab dengan baik. Bapa yang ada di dalam surga, pada saat ini kami hamba-Mu berdoa untuk sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang ataupun yang akan melaksanakan aktivitas mereka masing-masing, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pelayanan, maupun dalam pelbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami memohon penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang dilakukan dan dijalani. Berjalanlah bersama dengan seluruh sahabat GPIB di setiap langkah mereka, di setiap keputusan yang harus mereka ambil, dan di dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Kiranya hikmat Tuhan selalu ada di depan mata mereka. Dan mampukanlah mereka ya Tuhan, untuk mereka tidak mengejar hal-hal yang dapat menyesatkan mereka. Tolonglah para sahabat GPIB ini agar mereka tidak mudah digoyahkan oleh godaan apapun yang sedang menghadang, baik godaan materi, tekanan dalam pekerjaan, maupun dalam berbagai macam kompromi yang ada di hadapan mereka. Tolonglah ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berpengertian, yang senantiasa berdiri teguh dalam kejujuran. Kami boleh menjadi orang-orang yang berintegritas karena kami mengedepankan hikmat Tuhan dalam kehidupan, dalam pekerjaan kami. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami menyerahkan fungsionaris Majelis Sinode GPIB dalam tugas dan pelayanan mereka. Berikanlah hikmat, karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan,
ketika mereka memimpin dan juga dalam mengerahkan gerejamu ini. Tuntunlah seluruh fungsionaris Majelis Sinode GPIB dalam setiap keputusan yang mereka ambil, agar keputusan itu selaras dengan kehendak Tuhan, dan kiranya fungsionaris Majelis Sinode GPIB boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh sahabat GPIB dan jemaat GPIB. Dalam persekutuan biarlah kasih dan kesatuan akan senantiasa hadir dalam kebersamaan. Dalam pelayanan berikanlah semangat dan ketulusan hati agar dapat melayani dengan sukacita dan bersungguh-sungguh. Dan dalam kesaksian yang dilakukan, mampukanlah setiap jemaat, bahkan para sahabat GPIB, untuk bisa menjadi terang dan garam di tengah masyarakat. Sehingga hidup mereka ya Tuhan boleh menjadi kesaksian nyata atas kasih dan kebesaran Tuhan. Berdoa untuk tim multimedia yang mengerjakan morning call dan night call. Tuhan memperlengkapi mereka. Tuhan berkati mereka dengan berkat jasmani dan rohani. Biarlah seluruh karya layan mereka ya Tuhan, itu juga menjadi berkat bukan saja di jajaran GPIB, tetapi siapapun yang melihat dan menyaksikan morning call dan night call. Mereka boleh bertumbuh iman dan percaya mereka. Ya Tuhan, jagalah kami di sepanjang hari ini. Lindungilah kami dari berbagai macam mara bahaya. Jauhkanlah kami dari berbagai macam godaan yang dapat menyesatkan kami. Dan penuhilah kami ya Tuhan dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Doa ini ya Tuhan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, selamat menjalani hari ini dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dan biarlah dalam seluruh keberadaan yang dijalani oleh sahabat GPIB, maka Tuhan memampukan untuk menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati.